Barseso menggauli gadis tersebut hingga hamil. Kemudian setan berkata kepada Barseso, "Celaka kamu Barseso, bila perbuatanmu itu terungkap. Maukah kamu membunuhnya dan setelah itu kamu bisa bertaubat?" Saudara-saudariku, selamat datang di kanal YouTube Bekal Abadi. Dimanapun berada, saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Bekal Abadi akan berbagi kisah di mana Kiai Barseso yang selalu taat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kisah tragis Kiai Barseso berakhir dengan sangat buruk. Bagi saudara-saudari yang baru menemukan channel Bekal Abadi ini, alangkah baiknya kalau saudara ikut mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bila bermanfaat, maka silahkan bagikan video ini kepada saudara-saudari yang lain agar mereka semua dapat memetik hikmah di balik konten berikut ini. Kisah Kiai Barseso, ahli ibadah yang wafat dalam keadaan su'ul khotimah, penghabisan yang sangat buruk. Saudara-saudari Bekal Abadi, kisah Kiai Barseso ini cukup terkenal di kalangan umat muslim di Indonesia, khususnya kalangan pesantren. Barseso diceritakan semula adalah seorang alim. Ia ahli ibadah yang tidak pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari Bekal Abadi, suatu ketika setan tertarik untuk menggodanya, berupaya untuk menjerumuskan Barseso dalam kesesatan. Setan pun dengan segala tipu daya berusaha menggoda Barseso. Berikut ringkasan kisahnya dipetik dari kitab Masyaibul Insan min Makai Syaitan karya Syekh Al-Maqdis Al-Hanaf, dipublikasikan oleh kanal YouTube Bekal Abadi. Selamat menonton, semoga Anda menikmati dan ada hikmah di balik video ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang ahli suhud bernama Barseso. Dia beribadah dalam kuil atau tempat ibadah selama 70 tahun. Diceritakan pula Barseso sosok yang taat dalam beribadah dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Mengetahui itu, sifat iblis yang selalu iri dan dengki ingin menyesatkan di mana keturunan Adam. Iblis ingin menggoda dengan ilmu rekayasanya yang dikenal dengan hilaf. Waktu iblis mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, "Adakah di antara kalian yang mampu merusak Barseso?" Setan putih berkata kepada iblis, "Ya, saya sanggup merusaknya." Lantas setan putih pun berangkat ke tempat Barseso. Dia mengenakan pakaian ulama. Itulah cara setan, berpura-pura jadi orang alim. Dia juga menggunakan sesuatu di atas kepalanya. Ia datang ke kuil Barseso dan memanggilnya. Kata setan, "Assalamualaikum Kiai Barseso." Tetapi Barseso tidak menjawab. Barseso tidak berhenti dari beribadah kecuali setiap 10 hari sekali. Setelah berusaha merusak imannya Barseso, namun setan tetap gagal. Lalu setan tersebut mencari perhatian Barseso. Setan putih lantas berpura-pura sholat. Dia beribadah di dalam kuil Barseso. Setelah Barseso selesai sholat, hendak keluar dari kuil, dia melihat setan putih yang berpakaian seperti ulama sedang sholat dan beribadah dengan khusyuk. Lalu kemudian Barseso bertanya kepadanya, "Kamu tadi memanggilku sementara aku sedang sibuk sholat. Apa yang kamu perlukan?"
kata Barseso. Saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amalmu, serta kita bersama beribadah sehingga aku bisa mendoakanmu dan kamu juga mendoakanku, kata setan. Barseso berkata, saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu seorang mukmin, maka kamu mendapatkan bagian dari doaku yang kutunjukkan bagi semua orang mukmin, kata Barseso. Kemudian Barseso beranjak sholat dan meninggalkan setan itu. Maka setan beranjak sholat dan setelah itu Barseso tidak menoleh kepadanya selama 40 hari. Setelah 40 hari kemudian Barseso selesai sholat. Dia melihat setan sedang berdiri dalam keadaan sholat. Barseso berkata kepadanya, apa yang kamu butuhkan? Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk naik ke kuil bersamamu, jawab setan. Lalu Barseso memberikan izin kepada setan untuk menaiki kuil dan beribadah bersama di dalamnya. Mereka beribadah tanpa henti kecuali setelah 40 hari, bahkan terkadang sampai 80 hari. Melihat kesungguhan sosok ini dalam beribadah, Barseso merasa kagum. Setelah lama beribadah bersama, setan pun berkata, saya ingin pergi karena saya memiliki teman selain kamu, kata setan. Saya mendapat berita kamu lebih baik daripadanya. Ternyata saya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkiraan saya sebelumnya. Barseso merasakan sesuatu di dalam batinnya. Dia mulai terkecoh atas tipu daya setan. Ia sebenarnya tidak mau berpisah dengan setan putih karena baginya ibadahnya setan putih ini lebih baik. Singkat cerita, mereka pun berpisah. Barseso diajari doa-doa untuk menyembuhkan orang sakit dan gila. Kemudian setan putih mengganggu seorang gadis Bani Israel yang memiliki 3 saudara laki-laki. Dahulu ayah mereka seorang raja. Setelah raja meninggal, dia digantikan adik-adik laki-lakinya, yaitu paman gadis itu. Setan menyiksa dan mencekik gadis tersebut. Alasan setan menyiksa-mencekik gadis tersebut agar si gadis itu menjadi umpan untuk mengelabuhi Barseso yang sudah dibekali ilmu. Lalu setan datang kepada keluarga dan mengabarkan tentang Barseso mampu mengobati orang yang sakit. Setan pun menyarankan agar gadis itu tinggal bersama Barseso, seorang ahli ibadah. Pada awalnya Barseso menolak permintaan agar gadis dititipkan padanya. Namun akhirnya ketiga saudara membuatkan kuil di dekat kuil Barseso. Gadis itu pun mereka ditinggalkan di sana. Setelah selesai sholat, Barseso melihat ada gadis cantik berada di dekatnya. Lambat laun Barseso mulai jatuh hati dan tergoda. Lalu setan merasuki gadis itu. Barseso berdoa dengan doa yang diajarkan setan kepadanya. Setan pun keluar dan pergi dari gadis itu. Kemudian Barseso mulai sholat lagi. Setan itu datang kembali dan merasuki sang gadis. Maka tanpa sengaja busana gadis itu terbuka dan setan berbisik kepada Barseso, gaulilah gadis itu dan setelah itu kamu bisa bertaubat. Itulah cara setan. Singkat cerita, Barseso menggauli gadis tersebut hingga hamil. Kemudian setan berkata kepada Barseso, celaka kamu Barseso, bila perbuatanmu itu terungkap. Maukah
kamu membunuhnya dan setelah itu kamu bisa bertaubat. Dan apabila keluarganya menanyakan, maka katakan pada mereka bahwa gadis itu dibawa kabur oleh laki-laki yang mengaku sebagai saudaranya. Setan yang telah mengganggunya dan kamu tidak kuasa melawannya. Maka Barseso masuk ke tempat gadis itu dan membunuhnya. Mayatnya dikuburkan di lereng gunung. Pada saat Barseso menguburkannya, setan datang dan menarik ujung pakaiannya gadis itu hingga tidak tertimbun tanah, menyembur keluar. Kemudian Barseso kembali ke kuil dan beribadah. Tiba-tiba ketiga saudara gadis itu datang untuk menjenguk adik mereka. Mereka bertanya kepada Barseso, "Wahai Barseso, kemanakah adikku? Kenapa dia tidak terlihat di kuil ini?" Lalu Barseso menjawab dengan penuh kebohongan, "Pada suatu hari adikmu sudah sembuh. Datanglah seorang laki-laki yang mengaku sebagai kekasihnya dan ditemani oleh satu lagi pria yang mengaku saudaranya. Dari itulah aku mengizinkan mereka membawanya pergi karena dia bagian dari keluarganya." Itulah, kata Barseso. Mereka pun percaya dan pulang. Pada malam hari, dalam suasana duka, kakak paling tua dari gadis itu didatangi setan dalam mimpi. Setan memberitahukan kejadian aslinya yang menimpa adiknya, namun dia tidak percaya. 3 kali datang ke dalam mimpinya, namun tetap tidak percaya. Setan pun datang ke saudara yang kedua dan ketiga. Kemudian ketiganya bertemu, saling menceritakan mimpi sampai mereka alami. Lalu setan datang dan memberitahu tempat adik mereka dikubur. Melihat kebenaran yang ditampakkan setan, ketiga saudara itu mendatangi Barseso dengan membawa linggis dan kapak. Mereka menghancurkan kuil Barseso dan menangkapnya, lalu dibawa di hadapan raja. Setan kembali membisikkan Barseso, "Kamu membunuhnya, kemudian kamu ingkar. Akuilah perbuatan itu." Sang raja pun menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan disalib di kayu. Pada saat disalib, setan putih mendatanginya. Setan ini menawarkan bantuan untuk menyelamatkannya dengan bersujud kepada setan. Barseso tanpa berpikir panjang menyetujuinya dan bersujud kepadanya. Setelah itu setan pun meninggalkannya dan berujar, "Wahai Barseso, inilah yang saya kehendaki darimu. Akhirnya kamu mengikuti dan kafir terhadap Tuhanmu. Sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatanmu dan aku takut terhadap Tuhan semesta alam." Begitulah kisah tipu daya setan untuk menjerumuskan hamba Allah yang mencoba menyesatkan manusia, meski sejatinya setan tetap takut kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 16 dan 17, Allah berfirman, "Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan. Ketika ia berkata kepada manusia, 'Kafirlah kamu,' kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, 'Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.' Maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim. Demikianlah kisah ahli ibadah Kiai Barseso yang pada akhirnya hayatnya mati su'ul khotimah karena tipu daya setan. Apabila saudara-saudari melihat kelebihan orang lain
fasih dalam berdakwah, indah dalam menyampaikan. Maka kenalilah lebih dalam lagi agar kita tidak tersesat. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara-saudari Bekal Abadi semuanya dimanapun berada. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.